अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah untuknya dan sampaikanlah salam keselamatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 57. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan daras Ramadan ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Rahasia Sholawat. Adapun ayat yang tadi saya bacakan merupakan ayat yang sudah tidak asing lagi kita dengar, di mana ayat tersebut sering dilantunkan atau dibacakan oleh para penceramah dalam kesempatan Siratun Nabi ataupun khutbah dan ceramah-ceramah pada kesempatan acara-acara keagamaan lainnya. Di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa bersolawat untuk Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam ayat tersebut pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sekalian selaku orang-orang yang beriman agar kita senantiasa membaca sholawat untuk Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan ayat tersebut, pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Imam Mahdi wal Masihil Maud alaihi salatu wassalam bersabda, dari ayat ini jelas bahwa amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa sehingga untuk memujinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membatasi dengan kata-kata yang khusus. Kata tersebut bisa ditemukan tapi tidak digunakan, yakni pujian atas amal soleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jauh di luar jangkauan. Ayat seperti ini tidak pernah digunakan untuk mengagungkan seorang nabi pun. Di dalam ruh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ada kebenaran dan kesetiaan, dan di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala amalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala amalan beliau begitu disenangi sehingga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memerintahkan bahwa manusia harus selalu menyampaikan sholawat untuk mengungkapkan rasa syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam ini kita dapat memahami bahwa sesungguhnya ayat seperti ini tidak pernah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengagungkan atau memuji seorang nabi manapun selain nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam pun telah menjelaskan bahwa perintah Allah Ta'ala untuk manusia agar senantiasa bersolawat sebenarnya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita menjadi orang-orang yang terpilih sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Imam Jamaah Muslim Ahmadiyah yaitu Hadrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu bin Nasil Aziz telah menjelaskan berkenaan dengan ayat tersebut dalam kesempatan khutbah Jumat pada tanggal 21 September 2012 di Masjid Baitul Futuh, London, Inggris, di mana beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman terhadap kewajiban mereka, yaitu mengirim salawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
Perkataan buruk dan penghinaan mereka, yaitu orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, sama sekali tidak menimbulkan dampak dalam bentuk apapun terhadap kemuliaan dan kehormatan Nabi suci SAW. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Agung yang Allah Ta'ala sendiri dan para malaikatnya menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah kewajiban setiap orang yang beriman untuk selalu sibuk menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila musuh-musuh Islam melancarkan penghinaan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang beriman harus menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dari sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari khalifah kita ini menjadi renungan untuk kita bersama bahwa sebenarnya orang-orang yang selama ini terus sibuk menghina dan mencaci maki Nabi Muhammad SAW, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah sia-sia. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak mengurangi kehormatan dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW sedikit pun. Selain itu, khalifah kita pun memerintahkan untuk menghadapi atau melawan orang-orang seperti itu, maka salah satu upaya yang harus kita tempuh adalah dengan memperbanyak membaca sholawat untuk Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan sholawatlah kita dapat menunjukkan rasa cinta yang hakiki, rasa cinta kita yang sesungguhnya untuk Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Talha, yang mana beliau pun mendapatkan riwayat ini dari ayahnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang pada suatu hari dan terlihat tanda-tanda kegembiraan di wajahnya. Lalu kami bertanya, kami telah melihat tanda-tanda kegembiraan di wajahmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, memang Jibril telah datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, tidakkah kamu merasa puas bahwa tidak ada seorang pun dari umatmu yang membaca sholawat untukmu, melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, membalasnya dengan 10 kali lipat. Dan tidak seorang pun yang menyampaikan salam kepadamu dari umatmu, melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membalas dengan salam 10 kali lipat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini betapa Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa jika kita membaca sholawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW sebanyak 1 kali saja, maka Allah Ta'ala akan membalasnya sebanyak 10 kali lipat. Apalagi kalau kita membaca sholawat itu lebih banyak lagi, maka tidak dapat dibayangkan bagaimana Allah Ta'ala akan membalas, akan memberikan kebaikan dan keberkatan kepada kita sekalian dengan begitu luar biasa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa kutipan dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan rahasia sholawat ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam senantiasa mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau alaihissalam pun memerintahkan kepada orang-orang, khususnya kepada kita sekalian selaku Muslim Ahmadi, agar senantiasa membaca dan mengirim sholawat untuk junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda bahwa di suatu malam hamba yang lemah ini begitu banyak mengirim sholawat sehingga jiwa ini menjadi harum karenanya. Dan malam itu juga aku melihat mimpi bahwa malaikat datang dalam bentuk embun yang bersih dan membawa nur atau cahaya ke rumahku, dan salah satu di antaranya berkata, ini adalah berkat itu yang kau kirimkan pada Nabi Muhammad SAW. Betapa luar biasanya penjelasan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam ini bahwa orang-orang yang senantiasa membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keberkatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam pun
telah mencontohkan di mana beliau alaihissalam menjadi satu-satunya wujud di zaman ini yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau pun di dalam mimpi atau dalam ru'yatus sholihah mendapatkan keberkatan yang luar biasa karena beliau senantiasa membaca sholawat untuk Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, di dalam satu majelis, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, melalui sholawat maka kebaikan Allah Ta'ala datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk cahaya yang menakjubkan, dan sampai di sana lalu masuk ke dalam dada Nabi Muhammad SAW dan kemudian keluar dari sana dari jalan yang kecil yang tak terhingga dan sampai pada yang berhak. Begitu indahnya penjelasan dari Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, bahwa salawat yang kita panjatkan, salawat yang kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW sebenarnya akan kembali kepada kita sekalian. Jadi salawat tersebut akan tercurah kepada umat beliau SAW. Oleh karena itu, dengan kita banyak membaca sholawat, sebenarnya kita sedang menarik keberkatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam pun bersabda, apa yang disebut sholawat yaitu mengguncang arasy atau singgasana Rasulullah SAW sehingga darinya keluar cahaya. Siapapun yang mau mendapatkan kebaikan dan berkat dari Allah Ta'ala, maka wajib baginya untuk selalu mengirim sholawat supaya kebaikan itu dapat bergerak. Jadi dari penjelasan ini kita dapat memahami bahwa dengan kita bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW, kita pun akan mendapatkan kebaikan dan berkat yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang-orang yang ingin mendapat kebaikan tersebut atau keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib hukumnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya, wahai Rasulullah, adapun pemberian salam kepadamu kami telah mengetahuinya. Bagaimana kami harus membaca sholawat? Nabi Muhammad SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammad dan umat Muhammad sebagaimana engkau merahmati Ibrahim dan umat Ibrahim. Engkau maha terpuji, maha mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau melimpahkan keberkatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Engkau maha terpuji, maha mulia. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari penjelasan hadis ini sebenarnya Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita sekalian bahwa makom sholawat itu ada dua. Yang pertama untuk Nabi besar Muhammad SAW dan ali beliau atau keluarga dan pengikut beliau SAW. Kemudian juga untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan ali Ibrahim atau keluarga dan para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi inilah bacaan sholawat yang lengkap lagi sempurna. Dan inilah sholawat yang senantiasa harus kita baca dalam setiap harinya. Baik itu di dalam sholat ataupun di dalam doa-doa kita. Jadi sholawat inilah yang merupakan sholawat terbaik. Sholawat inilah yang harus senantiasa kita curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda,
Sedapat mungkin, bacalah sholawat sebanyak-banyaknya setelah maghrib dan isya. Bacalah dengan hati yang tulus lagi ikhlas. Kalau setiap hari ditentukan 1100 kali atau 700 kali membaca sholawat, maka itu akan lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat itulah yang perlu dibaca. Kalau hal ini dibaca dengan niat yang tulus dan penuh kecintaan serta secara dawam atau rutin, maka dapat membawa kita ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi cahaya batin serta memperteguh agama dikarenakan pengaruh salawat tersebut. Dan setelah sholat subuh hendaknya membaca istighfar sekurang-kurangnya 100 kali dengan penuh tadarru atau merendahkan diri ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam kita tercinta itu Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah orang yang sangat ahli sholawat. Beliau senantiasa membaca sholawat setiap harinya. Dari riwayat ini sebenarnya kita memperoleh gambaran bagaimana beliau sangat mencintai Nabi besar Muhammad SAW, sehingga bukan saja beliau memerintahkan kepada kita sekalian, tetapi beliau pun sendiri telah mengamalkan bahwa beliau alaihissalam senantiasa bersalawat setiap harinya, setiap maghrib dan isya khususnya sebanyak 1100 kali atau 700 kali. Dalam riwayat lain beliau pun yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam bersalawat sebanyak 300 kali setiap maghrib dan isya. Jadi dari sini saja kita dapat memperoleh suatu pengetahuan, suatu gambaran yang sangat luar biasa bagaimana kecintaan pendiri Jamaah Muslim Ahmadiyah yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Hadrat Masih Maud alaihissalam mencintai junjungannya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam begitu banyak membaca sholawat dan beliau pun memerintahkan kepada orang-orang yang telah berbaiat ke dalam jamaah beliau ini yaitu orang-orang Muslim Ahmadi untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat khususnya di waktu maghrib dan isya. Dan dalam penjelasan tersebut pun beliau juga sekaligus memerintahkan agar kita juga senantiasa banyak membaca istighfar di waktu subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kutipan-kutipan sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan rahasia sholawat. Jadi dengan kita membaca sholawat itu akan menarik keberkatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tak terhingga. Dan dengan kita banyak membaca sholawat, ini pun merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir saya akan sampaikan dua kutipan asar yaitu sabda dari dua orang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ternama, di mana ini pun merupakan satu kewajiban kita untuk senantiasa berselawat. Jadi dari asar ini, dari penjelasan sahabat Nabi ini, kita pun akan mengetahui bagaimana sebenarnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa banyak membaca salawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asar yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Sayyidina Hadrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana beliau menjelaskan bahwa semua doa itu terhalang sampai dibacakannya salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini kita dapat mengetahui bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak akan dikabul sebelum kita membaca salawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya salawat ini sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan apapun, hajat apapun yang kita
panjatkan kepada Allah Ta'ala itu harus disertai dengan pembacaan sholawat untuk Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka seperti yang telah dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut bahwa doa kita itu akan terhalang, artinya tidak akan dikabul. Kemudian asar yang kedua dari Hadrat Umar bin Abi, saya ulangi. Kemudian asar yang kedua dari Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu bersabda, "Inna du'a mauqufun bainas samai wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusalliya 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Artinya, sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersalawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda dari Sayyidina Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini mengingatkan kita tentang pentingnya membaca sholawat, sehingga menurut beliau bahwa doa yang kita panjatkan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tergantung, akan diam di antara langit dan bumi, dan tidak akan naik dan tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum apa? Sebelum kita membaca sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita membaca surah Al-Fatihah, kita juga harus membaca sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun doa-doa yang kita panjatkan dengan bahasa kita sendiri, juga harus disertai dengan membaca sholawat untuk Nabi besar Muhammad SAW, agar doa-doa yang kita panjatkan tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan daras Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati kita semua dan senantiasa membimbing kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam atau para khalifahnya berkenaan dengan kewajiban kita, berkenaan dengan pentingnya membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रख